Halo teman-teman, welcome back to our channel Main Barter. Oke, kali ini kita pakai konsep main bridge ya, sebagai jembatan untuk memahami apa yang materi akan aku sampaikan gitu, biar kamu lebih paham. Jadi di sini tuh ada materi yang aku bawain, yang dimana ini studi kasusnya sering dialami banyak orang. Bukan banyak orang, tapi lebih tepatnya semua orang. Kenapa? Karena yang materi aku bawain ini semua orang pasti alamin, yaitu public speakingnya. Dan yang aku maksud ini pasti semua orang pernah yang namanya nervous atau gugup lah ya, gugup, grogi, atau kurang memahami materi ketika public speaking, mau itu ngobrol ke umum, ke sebuah kelompok, pemimpin, atau ngomong sama atasan gitu. Jadi di sini aku mau lebih ngejelasin lagi, materi aku ini nih lebih ngarah melihat studi kasus di orang-orang sekeliling gitu kan. Bahkan ke diri aku sendiri juga sering ngalamin gitu kan. Ya namanya juga public speaking pasti mengikuti perasaan kita. Kayak kalau kita pede tuh public speaking kita pasti lancar. Tapi kalau seandainya kita pede, tapi kita masih grogi, pasti kita public speakingnya tuh patah-patah. Kayak kita masih banyak ngomongnya kayak, atau enggak kita pas lagi public speaking, kita jedanya tuh panjang gitu. Itu pasti kita ada yang namanya grogi atau nervous gitu lah ya kan. Nah, jadi di sini aku lihat banyak juga teman-teman dari kampus lah ya. Ini juga sebenarnya banyak juga kasusnya di SMP. Biasanya itu dari kerja kelompok gitu kan. Nah, SMA juga begitu, bahkan sampai SMA, bahkan di tim-tim orang yang sudah masuk ke dunia kerja juga masih banyak yang public speakingnya tidak begitu baik atau baik tapi grogi gitu kan. Nah, Oke, sebenarnya lebih ngarah ke ada beberapa cara untuk kalian biar public speaking itu tidak berserak atau nervous lah ya, kita sebut aja ya nervous, grogi gitu kan. jadi ada beberapa cara untuk kalian public speakingnya lebih lancar gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu pahami materi. Jadi kalian kan nggak mungkin public speaking nih, lagi ngomongin tentang sesuatu, tapi kalian nggak tahu sesuatu itu apa gitu kan. Jadi kalian harus memahami materi yang ingin kalian sampaikan, itu yang pertama. Dan yang kedua itu jangan grogi, jangan nervous. Jadi yang kedua ini lebih ngarah ke biasanya awal atau enggak di keramaian tuh pasti kalian bakalan sering yang namanya nervous atau grogi ketika lagi ngobrol gitu. Itu bisa mengacaukan kata-kata yang ingin kalian sampaikan gitu kan. Nah, jadi yang ketiga itu latihan. Jadi latihan ini yang lebih penting karena kalau kalian lebih sering ngobrol, ada kok beberapa cara latihan yang dimaksud ini gimana. Coba kalian lihat juga di sosmed-sosmed itu bagaimana cara latihan public speaking, entah itu ke teman, entah itu ke dinding, itu juga ada juga metodenya tuh, atau ke sesuatu yang lain, yang bagaimana caranya kamu melatih cara kalian belajar ngomong biar omongan kalian tuh tidak berserak karena grogi gitu kan, biar nggak nervous. Jadi kalian juga secara nggak langsung kalian melatih materi apa yang ingin kalian sampaikan gitu kan. Nah, jadi yang terakhir itu mulailah untuk mencoba public speaking. Jadi kadang kan kita public speaking itu nggak teratur karena kita belum pernah atau belum memulai. Nah, itu belum memulai itu gimana? Nah, kalian kalau ada momen di mana kerja kelompok gitu kan, atau presentasi tepatnya, di situ coba kalian ambil alih atau coba kamu jadi hostnya gitu kan. Itu pasti lambat laun kamu bakalan paham bagaimana caranya, bagaimana metodenya untuk menyampaikan pesan supaya lebih tepat gitu, biar kalian nggak banyak spasi diem gitu kan pas lagi ngobrol, atau lebih nyampaikan kata gitu kan. Kadang kan aku juga sering kok ngalamin kayak pas lagi public speaking di sebuah organisasi, aku juga jadi perwakilan gitu kan, kayak lagi ngomong nih, jadi bapak ibu bla 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 sekalian gitu kan. Terus aku karena nervous tuh pas lagi ngobrol tiba-tiba diem. Itu diem tuh karena ngomong apa ya, atau enggak rame gitu kan. Nah, jadi itu kalian harus mulai juga latihan bagaimana cara menyampaikan, atau enggak mulailah untuk menyampaikan. Jadi host itu yang tadi yang aku bilang. Jadi
untuk materi ini seharusnya nggak gitu sulit untuk ditangkap lah ya, nggak sulit juga untuk dipahami karena ini juga termasuk to the point, nggak terlalu banyak menye-menye gitu kan. Jadi sekian untuk penjelasanku, mungkin kalau ada sedikit banyak kata yang nggak kamu ngerti, coba komen aja, ntar kita coba jelasin lagi di komentar. Oke, sekian dari penjelasanku, semoga tidak ada kata yang salah di kata-kataku. See you next time.